Selamat sore. Selamat sore. Ya, sebelum kita melanjutkan perbincangan lebih lanjut, boleh ya saudara memperkenalkan diri terlebih dahulu dari nama, umur, kemudian pekerjaan atau kesibukan kesehariannya. Silahkan. Oke, sebelumnya saya umur saya, alamat saya, pekerjaan sehari-hari saya bekerja di. Oke, terima kasih atas perkenalan dirinya. Oke, kita mulai dengan menceritakan keadaan saudara sekarang. Apa yang ingin saudara sampaikan di sini? Oke Kak, sebelumnya aku mau menceritakan apa yang di sini aku rasakan. Tapi ya berhubung aku di sini udah nggak kuat untuk menahan diri, jadi aku kayaknya butuh pembimbing deh, butuh konseling dari orang yang punya wawasan yang lebih tinggi. Gitu. Contohnya di sini aku memilih kakak untuk menasehati saya. Ya. Jadi ceritanya gimana nggak sakit hati? Langsung tujuh poin aja ya kak di sini. Boleh. Gimana nggak sakit hati yang kak dikatain? Kalau kita itu dibilang kayak sok-sokan, padahal kan awalnya enggak. Di sini aku sebagai penanggung jawab untuk pembuatan menu sambal terasi di menu makanan di sini real kan. Nah, untuk menu sambal terasi kan yang tahu baru aku resepnya. Ya yang lain tuh mungkin tahu kak, cuman nggak, ya tahu cuman belum bisa gitu lah intinya. Nah, kan yang dikasih tanggung jawab aku. Nah tiba-tiba kok pas ada pembagian hari libur aku bilang sama orang tersebut, saya samarkan aja ya kak orangnya, Ya, boleh. kita sial M gitu aja. Ya. Nah si M itu dengan enaknya saya kan bilang kayak gini kak awalnya, maaf aku kalau liburnya hari Kamis kayaknya nggak bisa, yo tahu sendiri kan aku bikin sambal terasi gitu kan, aku bilangnya kayak gini kan, terus dia jawabnya kayak gini dengan nggak usah maksudnya itu nggak usah apa-apa itu mau lo yang ngerjain, pokoknya aku tuh di ini itu lah berarti kayak gini kak bahasa Jawanya, aku tuh ngomong kue gitu lah kak. Ya posisi baru capek banget kan ya, aku waktu itu kerja cuma 2 orang sama teman aku, dan ada dia masuk malah aku dikatain kayak gitu kan, rasanya kayak sakit hati banget kan kak. Nah habis aku dikatain kayak gitu aku langsung pergi ke kamar, terus aku cerita di situ sama teman. Di situ aku cerita sama aku nangis. Ya mau gimana lagi kak, maksudnya aku di sini kan kayak aku di sini kan mengayomi gitu loh kak. Intinya aku di sini tuh belajar untuk merangkul semua gitu. Maksudnya kalau menurutnya kakak ya, aku mikir kalau hari Kamis itu ada tanggung jawab terus aku nggak libur kayak gitu, menurutnya kak aku egois apa aku bisa mikir di umurku yang segini? Aku tanya ke kakak. Ya. Jadi yang dapat saya ambil kesimpulan dari masalahnya Mbak ini, ya memang dunia pekerjaan itu tidak lain dengan masalah seperti itu ya, perselisihan. Kalau saya di posisi kakaknya, mungkin saya juga akan merasakan hal yang sama gitu ya. Kalau dikatain, padahal kan saya berniatnya baik gitu ya, kan itu demi kebaikan bersama ya. Demi kebaikan bersama, tetapi malah saya itu dianggap sok-sokan lah,
cari muka lah sama bos dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau saya di posisi kakaknya, saya akan merasakan hal yang sama gitu. Saya akan sakit hati, nangis gitu ya. Terus ya saya akan cari teman gitu ya buat curhat. Sama halnya seperti kakaknya gitu. Saya akan melakukan seperti itu. Dan ya, itu kan demi kebaikan bersama. Jadi tidak bisa dipungkiri setiap orang itu kan mempunyai pendapat masing-masing, sehingga ketika teman atau partner kerja kakak yang ngatain kakak sok-sokan itu berkesimpulan kalau kakaknya itu egois, ya itu mungkin itu pendapat dia gitu, tetapi kan itu berbeda tentunya dengan pendapatnya bosnya kakak gitu ya, yang memberikan kepercayaan kepada kakak, seperti itu kan ya. Ya, Iya. boleh lanjutkan apa yang mau disampaikan? Ya kan aku sampai kamu kan aku langsung cerita tuh sama teman aku yang bisa dikatakan aku sama dia di depan untuk di pekerjaan. Iya. Cuma ya kan ada orang pekerjaan kayak ya semua teman tapi gak semua teman bisa bersaudara. Iya gitu. Nah, aku di sini yang namanya ya kalau cerita apa-apa dalam pekerjaan selalu ingat dia karena aku sama dia pun selisih maksudnya sini gak sama jadi pembicaraan kita secara tidak langsung 11-12 lah intinya. Ya. Aku disitu baru curhat, mungkin si Mbak Enya ini tuh kayak punya feelingnya kalau aku gak baik-baik saja gitu. Masuklah dia ke dalam kamar lalu bertanya kepadaku, kenapa gak bisa sakit bukan aku di situ benar-benar emosi banget dan aku gak tahu kan karena aku lagi yang setiap harinya seperti itu tapi aku selalu memendam kan ibaratnya wah ya yang jeblok-jeblok gitu loh kan. Iya paham. Nah gitu disitu aku benar-benar marah kan, aku disitu ngomong marah langsung jawab iya aku sakit hati karena omongan tadi kayak gitu. Terus dia menjelaskan maksud dia itu yang namanya orang yang berarti udah masuk ke dalam kandang macan ya, berarti udah nggak berani dibuktikan ya kayak sok-sokan mau menerapkan kayak mbak-mbaknya yang dia sebelumnya udah pernah 2 tahun di sini keluar kamu balik lagi dan udah dapat 1 tahun ini gitu loh kak maksudnya. Nah itu niatnya mau menerapkan kayak mbak-mbaknya dulu maksudnya kayak gitu caranya kayak ngoyang-ngoyangnya aku. Tapi aku selalu di situ gali terus kesalahannya dia. Ya ampun dia di situ juga pak maksudnya nanggung gitu loh kalau nggak gali salahnya dia juga. Ya. Akhirnya di situ dia langsung minta maaf ke aku dan aku pun itu ya wis agak tenang sih karena mungkin tidak nangis terus muntah mau ya pak. Ya. Terus udah lega banget rasanya udah maafan dan sekarang ya udah membaik. Tapi waktu itu ya emang aku rasanya mau hampir mau keluar dari dirinya dari kerja sini tuh. Tapi saya gak kuatnya sama Ya. Untuk permasalahan yang kakak hadapi, lalu rencana apa yang akan kakak lakukan gitu? Karena tadi kan mengalami problem gitu ya? ya kan awalnya tadi aku di sini benar-benar marah dan gak punya keputusan lain untuk aku harus keluar dari sini. Tapi setelah itu aku mikir gini kak, kalau misalnya aku keluar dari sini mau gimana, aku belum ada pegangan, angsuran motorku juga masih banyak. Aku mikir sampai situ sih karena aku di sini juga punya cita-cita ingin buka warung makan sendiri kan, jadi ya mungkin rintangannya orang yang mau sukses itu emang banyak gitu ya kak. Amin Ya, amin. Ya, jadi kalau saya di posisi kakaknya pun saya juga tidak akan semudah itu mengambil keputusan untuk udahlah saya mau keluar aja gitu. Saya tidak akan semudah itu mengambil keputusan untuk keluar ya, karena ketika saya di posisi kakaknya, saya akan memikirkan bahwa
orang yang atau partner kerja saya yang tidak suka dengan saya tadi itu kan bisa jadi itu planningnya dia atau rencananya dia biar dia tidak ada saingan seperti itu ya Kak. Jadi saya tentunya tidak akan mudah untuk mengambil keputusan untuk keluar, dan saya pun juga tentunya seperti kakaknya memikirkan untuk kedepannya. Ketika saya mau keluar dari pekerjaan itu, apakah saya sudah mempunyai pekerjaan selanjutnya? Apakah saya sudah memikirkan saya mau kerja di mana, saya mau kerja sebagai apa gitu kan? Saya belum punya planning, sehingga saya juga akan memikirkan itu matang-matang. Seperti itu. Iya, iya. Ya, maksud saya konsultasi di sini tuh bukan maksud untuk aku mau mengumbar aib dia karena kesalahan dia itu enggak ya Kak. Maksudnya saya berkonseling dengan Kakak itu, saya itu ingin berpendapat kepada Kakak, itu betul atau enggak sih saya berpendapat seperti ini. Kalau misalnya enggak, aku minta pendapat yang lebih baik dari Kakak. Tapi kalau Kakaknya setuju dengan saya, ya alhamdulillah, berarti saya mengambil keputusan tersebut tidak salah, seperti itu. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita bahas ya. Jadi keputusan kakak itu, kalau saya di posisi kakaknya, maka keputusan atau langkah yang saya ambil pun juga sama seperti kakaknya, tentunya memikirkan ulang dan tidak gegabah gitu ya bahasanya ya Kak ya. Ya, Ya, karena sebelum itu kita bahas terlebih dahulu nih Kak. Sebenarnya masalah dengan partner kerja, kemudian dengan tadi kan kakaknya berpikiran untuk keluar dari pekerjaannya. Nah, itu kira-kira ya kita bahas dulu nih. Keuntungan sama kerugiannya apa sih Kak ketika saya gitu ya, saya di posisi kakaknya, saya menuruti egois saya untuk keluar. Maka keuntungan yang akan saya ambil ya saya akan terbebas gitu ya dari orang tersebut ya. Itu memang keuntungannya di situ. Selain itu juga saya tentunya juga akan merasakan kerugian gitu ya. Kerugiannya apa? kerugian yang cukup besar untuk menurut saya yaitu saya sepertinya untuk satu bulan aja ya Kak. Ya, Tanggung jawab. Di sini saya mengambil tanggung jawab karena apa? Karena diberi kepercayaan juga ke tanggung jawab ke atasan atau bisa disebut dengan bos, itu tidak mudah. Jadi untuk saya pengalaman kerja baru 2 kali Kak. Ini saya udah hampir 2 tahun. Alhamdulillah semakin dekat sama bos ini. Jadi kayak kedekatannya udah dekat banget, dan mungkin saya di sini juga udah diberi rasa tanggung jawab gitu lah Kak. Mesti tanggung jawabnya kayak tanggung jawab. Selagi saya masih diberi kepercayaan, saya tidak akan meninggalkan tanggung jawab tersebut. Karena misalnya saya, oke Kak, misalnya aku keluar dari sini, toh aku mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, pekerjaan yang lebih enak lah, katakanlah. Terusnya juga mungkin lebih friendly, mungkin gajinya lebih gede. Tapi belum tentu Kak, aku di luar sana mendapatkan tanggung jawab yang saya dapatkan di sini. Seperti itu. iya. Jadi di sisi lain, aku dekat sama seniorku itu di luar sana, aku juga belum tentu aku mendapatkan senior yang seperti senior yang ada di sini, friendly seperti ada yang di sini. Dan sayang sekali untuk melepaskan teman-teman yang baik-baik di sini karena hanya satu virus teman yang tidak saya sukai, seperti itu. Ya, jadi di sini kakaknya sudah menyadari bahwa keputusan yang awalnya itu mau keluar itu tentunya tidak harus dipikirkan ulang, sehingga yang dapat saya ambil kesimpulan di sini kakaknya memutuskan untuk tidak keluar dan tentunya memikirkan ulang ya Kak, karena memikirkan ulang karena sudah diberikan amanah gitu ya dari bosnya. Karena ya memang benar kalau saya jadi kakaknya juga tentunya tidak akan semudah itu gegabah, apalagi bos ya, bos kemudian yang mempunyai karyawan banyak dan saya terpilih gitu ya, saya terpilih menjadi karyawan yang diberikan tanggung jawab yang besar gitu ya, diberikan tanggung jawab memegang salah satu menu resep dari makanan di situ. Itu tentunya akan itu sebuah prestasi yang harus saya banggakan Kak.
menjaga amanah dari bosnya. Nah, itu poin pentingnya di situ, Kak. Iya. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, saya ingin menanyakan ke kakaknya. Apa? Bagaimana keadaan atau perasaan kakak sekarang setelah menceritakan semua problem, kemudian kakaknya juga sudah menemukan apa langkah selanjutnya yang harus kakak lakukan nih, perasaan kakak sekarang nih bagaimana? Jujur Kak, kalau saya lebih berpikir tentang kemarin ya. Tempat saya kan memang mulai cerita ke teman-teman, tapi banyak yang pas gitu loh, kalaupun belum cerita ke orang itu berwawasan luas. Ya, rasanya saya puas dengan jawaban kakak, karena jawaban kakak sama dengan pemikiran saya. Seperti itu, lebih puasnya seperti bukan merasa saya menang atau enggak, kayak sebagai aja, berarti pendapat saya itu baik dan lain-lain atau apapun seperti ini saya juga harus lebih baik dari sekarang. Jadi enggak, kan kalau dulu saya mikirnya saya harus keluar, saya udah sampai kayak gini, jadi besok lagi saya berpikiran tidak boleh seperti itu. Oke Kak, di sini saya senang karena kakak telah menemukan kekuatan untuk melakukan langkah-langkah tindakan apa yang akan kakak lakukan selanjutnya. Dan dengan demikian, kakak juga dapat mengambil kesempatan yang lebih baik lagi dalam hidup kakak, gitu ya. Ya Kak. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini, saya ingin mengajak kakaknya untuk relaksasi ya. Kakaknya bisa mengikuti saya ya. Boleh? Tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan. Boleh dilakukan sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan. Terima kasih kakaknya sudah mengikuti instruksi dari saya. Baik, saya juga berterima kasih sekali kepada kakaknya karena kakaknya sudah membantu saya untuk berpikir lebih dewasa. Ya, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakaknya karena terima kasih sudah mempercayai saya untuk tempat bercerita. Kedepannya semoga langkah-langkah yang kakak ingin lakukan ini semoga terwujudkan dengan baik. Oke Kak, terima kasih. Cukup sekian. Kakaknya sukses selalu, selalu dalam lindungan Allah, dan doa terbaik untuk kakak. Baik, saya Kak ya. Besok lagi tak curhatin lagi ya. Tentunya tidak, saya justru berterima kasih sekali lagi kakaknya sudah mempercayai saya pribadi ya untuk menceritakan masalahnya. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan saya tunggu kabar baiknya ya di pertemuan selanjutnya. Semoga ada kemajuan dan semoga langkah-langkah yang sudah kakak tentukan tadi bisa terwujudkan. Untuk pertemuan pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian ya Kak. Sampai jumpa di pertemuan Selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari klien yang saya tangani tadi dapat disimpulkan bahwa klien memiliki resistensi respon konten, yaitu membatasi tipe informasi yang diberikan, sehingga perlu dilakukan pendekatan dengan tujuan menggali informasi lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, dan juga perlu dilakukan relaksasi dengan tujuan agar klien merasa lebih tenang, nyaman ketika menyampaikan problem yang dihadapi. Dan poin pentingnya adalah klien semakin mudah untuk menumbuhkan rasa cinta pada dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.